Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutorial. Baik teman-teman, kita sama-sama belajar ya. Channel berkumpulnya pemula. Baik, ini barusan saya nonton videonya Bang Ditya Jan Tutor ya. Masalah live streaming yang kemarin saya informasikan, ternyata metode saya di 3 tahun yang lalu yang saya pakai untuk kejar jam tayang itu ternyata masih cukup efisien ya untuk menambah jam tayang, karena beliau live streaming selama 1 jam itu menghasilkan 1 jam lebih kayaknya ya, 1 jam, tapi 1 jam setengah nggak ada, intinya 1 jam lebih itu menghasilkan hampir 50 jam. Jadi bagi teman-teman yang mungkin ingin mengejar jam tayang, seandainya lagi males ngonten, itu boleh juga dicoba untuk live streaming langsung dari YouTube ya. Ingat, live streaming atau fasilitas yang diberikan untuk YouTube ini bermanfaat sekali loh bos. Asli bermanfaat. Contoh, ya, saya contohkan. Misalnya teman-teman ada apa-apa, misalnya ada perkelahian di jalan, setelah itu teman-teman punya akun YouTube, langsung live streaming. Itu bisa itu sebagai barang bukti. Jadi cukup simpel karena sudah diupload di YouTube. Atau mungkin terjadi sesuatu atau perlakuan tidak mengenakan di rumah teman-teman misalnya, teman-teman ya sudah buka YouTube live streaming langsung. Disitulah nanti kebenaran semuanya akan terungkap. Sebenarnya bagi yang sudah punya pengikut ini cukup gampang. Di samping menambah jam tayang, untuk melindungi teman-teman sendiri bisa ya. Jadi gunakan fasilitas itu. Misalnya teman-teman mendapat tekanan dari siapapun misalnya, walaupun itu termasuk tekanan dari orang mampu misalnya, teman-teman sudah punya pengikut di YouTube, sudah punya subscriber di YouTube, itu juga bisa dimanfaatkan sebagai barang bukti habis-habis juga. Intinya teman-teman berada di pihak yang benar ya. Itu pesan saya. Berarti ini masih cukup efektif ya, itu informasinya. Jadi itu bisa dicoba nanti live streaming, nanti tambahnya, tapi ingat itu mungkin tiap channel itu akan berbeda. Dan ini juga untuk mengetahui seberapa royal subscriber teman-teman itu melihat video teman-teman. Artinya apa? Video teman-teman itu menarik apa enggak? Apa sekedar hanya menarik-menarikan atau tidak? Ya, jangan-jangan teman-teman lupa lagi kalau punya subscriber, atau mungkin subscriber teman-teman lupa lagi bahwa telah mensubscribe channelnya teman-teman. Jadi itu nanti kalau yang sekali live streaming itu yang subscribernya 100, yang datang 5 itu udah bagus ya. Tapi kalau subscribernya 1000, yang datang itu cuma 5, wah ini bahaya bro. Berarti memang dia lupa sama temennya, lupa sesama pemula. Terus cara ngingetinnya gimana? Gampang sih sebenarnya. Cara ngingetnya paling gampang ya. Cara terbaik supaya teman-teman itu selalu diingat oleh orang lain itu gampang. Pinjem duit aja, habis itu jangan dibayar. Wah, itu pasti ingat selamanya itu. Bahkan sampai mati pun masih diingat itu. Tapi jangan ya, kewajibannya bayar. Baik teman-teman, dan di video kali ini ada pertanyaan ya tentang klaim hak cipta. Klaim hak cipta, bang, gimana cara ngatasi klaim hak cipta? Sebenarnya saya nggak bisa ngomong bro kalau urusan klaim hak cipta ini ya, karena itu kita mendapatkan teguran pelanggaran hak cipta itu nanti akan ada notifikasi masuk ke dashboard teman-teman. Teman-teman harus menyelesaikan kursus hak cipta. Di sana sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang harus teman-teman jawab. Kalau teman-teman nanti bisa jawab, klaim hak cipta itu akan tetap ada di sana ya. Itu biasanya setelah mengikuti kursus klaim hak cipta itu teman-teman centang bahwa teman-teman melakukan pelanggaran, itu masih akan tetap di sana walaupun teman-teman menghapus video. Berapa lama bang? 90 hari atau 3 bulan. Itu nanti kalau teman-teman lulus kursus klaim hak cipta yang diberikan oleh Google, itu nanti peringatannya selama 90 hari itu akan hilang otomatis ya. Tapi selama 90 hari itu teman-teman jangan bikin pelanggaran lagi, itu bahaya ya. Itu yang pertama. Jadi dengan menghapus video pun tidak menyelesaikan masalah, pelanggarannya tetap ada selama 90 hari. Terus langkah kedua itu menghubungi pihak pemilik
lewat email, tapi dia susah juga ya. Dan minta maaf secara langsung. Intinya yang punya hak cipta yang teman-teman pakai itu, intinya teman-teman minta maaf lah ke pemilik hak cipta itu ya, supaya mencabut gugatannya. Kalau disetujui berarti itu nanti langsung hilang. Tapi untuk menghubungi ini kan susah. Dan yang ketiga adalah banding dengan YouTube. Tapi ya langkah yang ketiga ini saran saya jangan. Karena kecil kemungkinannya itu nanti disetujui ya. Belajar dari pengalaman saya dulu pernah kena pelanggaran ya tentang hak cipta. Jadi video orang, ya namanya masih belajar ya, dulu bukan sekarang, yang namanya masih belajar, dan kehabisan ide konten, kan bingung kita, sudah 3 hari nggak konten apa. Akhirnya scroll video, ada video yang setema, saya download, suaranya saya bisukan, saya kasih narasi sendiri, ding ya, sesuai dengan judulnya, sesuai dengan isi video sebenarnya. Saya kasih narasi sendiri, nggak serta-merta, nggak jarak 1 bulanan tiba-tiba muncul itu klaim hak cipta, jedeng. Saya berusaha hubungi lewat email, nggak dibalas-balas hampir 1 bulan, dan itu di situ ada pelanggaran. Ya sudah, akhirnya dihapus saja. Saya hapus videonya ya, dan itu pelanggarannya masih selama 90 hari. Tapi nanti setelah 90 hari itu nanti hilang sendiri, dengan catatan teman-teman tidak mengulanginya lagi, karena nanti selama 90 hari atau 3 bulan itu teman-teman melakukan pelanggaran lagi, ya selesai ya tentang klaim hak cipta. Ini bagi yang belum monet ya. Tapi yang sudah monet, risikonya apa? Justru bagi yang sudah monet itu tidak terlalu risikonya tidak terlalu ekstrim seperti yang belum monet kan. Kalau belum monet kan bisa gagal monet. Tapi kalau yang sudah monet, ada klaim hak cipta, kemungkinan bisa jadi dolar merah, dolar kuning, atau dolar hijau. Lebih parahnya lagi, yang punya hak cipta itu minta pendapatan AdSense-mu dari 1 video itu ya, diminta dia semua. Teman-teman yang babak belur, dia yang dapat duit ya, kecuali teman-teman minta izin, dan nanti izin diberikan atau tidak. Kalau misalnya izin tidak diberikan, terus dia minta royalti 50%, penjut juga cah. Jadi intinya kalau saya sih nggak usah ambil pusing, nggak usah ambil ribet. Kalau memang itu klaim hak cipta ya, saya hapus gitu aja videonya. Masalah nanti pelanggaran, pelanggarannya masih centang, itu nanti toh 90 hari juga hilang sendiri kan. Tapi jangan buat pelanggaran lagi ya. Mungkin itu aja yang bisa saya jawab. Nggak usah ribet, nggak usah dipikirin kalau terkena klaim hak cipta. Intinya kalau bertanya ke saya jawab. Kalau saya langsung saya hapus ya. Ingat, tetap sopan, jadi diri sendiri, jadi pribadi yang benar, berusaha memperbaiki diri sesuai dengan kontenmu, sesuai dengan isi videomu. Kalau memang itu komentar sesuai dengan video yang ditonton, dan cari jati diri channelmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat teman-teman. Terima kasih.